Di momen Natal yang saat ini kita sama-sama nikmati, baru saja kita melewatinya tanggal 25 kemarin. Sahabat sekalian, kali ini acara kita secara sederhana kita laksanakan melalui ruang virtual ini. Kita bisa merayakan Natal bersama dengan tema Natal dan Pencarian Makna Hidup. Tentu kita senang merayakan Natal, dapat ucapan, bisa mendengarkan lagu-lagu Natal, mungkin bisa berkumpul dengan keluarga, atau bahkan mungkin sebagian dari kita juga mendapatkan gaji ke-13 ya, atau berkat jasmani lainnya. Istilah Natal ini sendiri identik dengan kita sebagai umat Kristiani. Kalau istilah Natal tentu kita semua tahu artinya, yaitu kelahiran Kristus. Tetapi jika dikaitkan dengan makna hidup, maka tema ini menjadi lebih menarik. Jika ditanya tentang makna hidup, ya kalau mau sembrono menjawab ya tanpa berpikir panjang begitu, bisa saja kita dengan cepat menjawabnya. Tetapi, apa sebenarnya makna hidup kita? Mungkin kita butuh waktu untuk memikirkannya. Dan tentu kita semua pernah memikirkannya. Mengapa kita perlu memikirkan makna hidup? Pertanyaan tentang makna hidup begitu penting. Sebab menurut Viktor Frankl, seorang ahli jiwa abad ke-20, makna hiduplah yang membuat manusia bisa bertahan dan mengusahakan suatu kehidupan yang berarti. Frankl melihat bahwa banyak tahanan Nazi yang mengakhiri hidupnya dengan cepat sakit dan akhirnya cepat mati, kehilangan gairah untuk hidup, karena merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Dan Frankl hidup di antara mereka. Ia menjadikan hasil pengamatannya sebagai buku yang dia tulis, dan buku itu sangat laris. Man's Search for Meaning. Bagi Frankl, manusia dapat bertahan hidup jika ia memiliki makna di dalam hidupnya. Demikian juga manusia pada zaman ini. Banyak manusia, banyak orang lebih memilih mati karena merasa hidupnya tidak berarti. Jadi secara sederhana, bisa dikatakan bahwa makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang yang membuatnya mau bertahan untuk hidup. Bisa jadi itu keluarga, jadi secara sederhana, makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang yang membuatnya mau bertahan untuk hidup. Bisa jadi itu keluarga, komunitasnya, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Sahabat sekalian, di momen Natal ini, kita diperhadapkan dengan makna hidup kita. Dan saya setuju topik ini diangkat. Kenapa? Pertama, karena sudah terlalu sering Natal hanya dimaknai sebagai hari raya agama Kristiani saja. Setiap Natal hanya berlalu begitu saja. Tidak ada perubahan mendasar dalam karakter kita yang merayakannya, atau mungkin sebagian dari kita yang merayakannya. Bisnis tetap berjalan kurang etis atau tidak etis sama sekali. Berpolitik praktis, saling sikut, bahkan melayani Tuhan pun di dalam komunitas Kristiani, bahkan mungkin di gereja, tanpa sadar, bisa saja kita melayani Tuhan demi pengakuan dari orang lain. Alasan yang kedua adalah Natal tampaknya sudah berubah fungsi menjadi sekedar sebagai sarana komersil atau bisnis belaka.
Yang ketiga, kita lupa bahwa Natal adalah peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang mengundang para pengikutnya meneladani karakter Dia, kasihnya, kebaikannya, ketaatannya. Pertanyaannya bagi kita, apakah makna hidup kita? Ini adalah satu pertanyaan bagi kita semua. Saya tidak mengandaikan bahwa saya sudah menemukannya, tetapi ini adalah undangan bagi kita semua untuk merenungkannya bersama-sama di dalam batin kita. Bagi Aristoteles, kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup. Kebahagiaan adalah keseluruhan tujuan dan akhir dari keberadaan manusia. Manusia memiliki makna jika dia berbahagia. Tetapi bagi seorang aktor dari Hollywood, dia mengatakan bahwa makna hidup tidak hanya untuk berada, untuk bertahan hidup, tetapi untuk bergerak maju, untuk naik, untuk mencapai, bahkan untuk menaklukkan. Kita bisa melihat dari dua contoh ini bahwa makna hidup sifatnya unik dan istimewa bagi tiap-tiap orang. Tetapi mencari makna hidup ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang sampai frustasi karena tidak bisa menemukan makna hidup yang dia cari. Natal tahun ini mendorong kita menemukan makna hidup kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan atau 3 pernyataan yang mungkin saja bisa menolong kita dalam merenungkan makna hidup kita masing-masing. Yang pertama, apa nilai-nilai yang kita pegang hingga saat ini? Seorang penulis mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya memiliki nilai-nilai hidup yang dia pegang dan dia yakini dalam hidupnya. Hanya saja kita sering tidak tahu dan tidak menyadarinya. Padahal untuk mencari makna hidup, kita memerlukan nilai-nilai hidup sebagai penunjuk arah. Jadi untuk mencari makna hidup, pertama-tama kita perlu tahu apa saja nilai-nilai hidup yang begitu penting yang bisa kita pegang atau yang sudah kita pegang saat ini. Entahkah itu nilai hidup berupa nilai kebaikan, kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Yang pasti kita perlu mengenal diri kita sendiri dengan baik. Tingkah laku seseorang mencerminkan nilai atau makna hidupnya. Bahkan pelayanan seseorang, apa yang ia tunjukkan di hadapan kawan-kawan yang lain atau di hadapan publik, baik dia sadari ataupun tidak, itu menunjukkan nilai-nilai apa yang dia pegang di dalam hidupnya. Yang kedua, makna kehidupan yang kita miliki saat ini perlu kita lanjutkan dengan satu pertanyaan. Apakah kita bersyukur dengan kehidupan saat ini? Sulit bagi seseorang untuk bersyukur kepada Tuhan jikalau ia belum menemukan atau belum mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sehingga setiap hari di dalam kehidupannya hanya merasa kurang, dan kurang. Dia ingin menjadi seperti orang lain, sehingga makna hidupnya ditentukan oleh keberhasilan orang lain. Ketika orang lain sukses, orang lain berhasil, dan dia belum berhasil seperti orang lain, dia kepingin seperti orang lain. Dan kalau belum mencapai, maka dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia belum menjadi seorang manusia yang utuh. Dan hidupnya selalu diisi dengan merasa kurang, dan bahkan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 14 mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu. Paulus juga mengatakan agar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Seorang penginjil sederhana pernah mengatakan pada saya bahwa jikalau kita belum bisa bersyukur dalam keadaan kita yang saat ini saja, maka kita pun akan sulit untuk bersyukur pada Tuhan jika kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan.
Jika ingin bersyukur, bersyukurlah pada saat ini sebagaimana adanya kita. Demikian beliau mengatakan pada saya. Saya pikir apa yang beliau katakan mengembangkan lagi apa yang diucapkan oleh Paulus atau dituliskan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Sahabat sekalian, ini adalah satu undangan bagi kita untuk kita belajar bersyukur di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita memiliki makna. Kita pasti tidak memiliki makna hidup jika kita tidak pandai mensyukuri rahmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Yang terakhir, ketika seseorang ingin mencari makna hidup, orang tersebut diundang untuk menekan keinginan yang tidak wajar. Manusia memiliki keinginan. Ada yang wajar, ada juga yang tidak wajar. Dan keinginan inilah yang menjadi awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-6, Musa menulis bahwa perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Keinginan yang tidak wajar menjadi awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, sebab dia melanggar apa yang Tuhan sudah titahkan. Sahabat sekalian, saya percaya bahwa manusia akan kehilangan makna hidup yang sesungguhnya jika dia membiarkan keinginan yang tidak wajar menguasai dirinya. Sebab Yesus mengatakan kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat yang ke-24. Tentu menyangkal diri dan memikul salib, di dalamnya juga kita diajak untuk melatih agar keinginan kita tidak keluar dari kewajaran. Di dalam filsafat atau tradisi agama yang lain dengan jelas mengatakan bahwa akar penderitaan adalah keinginan yang tidak wajar. Kita sebagai umat Kristiani, Yesus pun mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menyangkal diri, memikul salib, agar kita tidak hanyut di dalam hawa nafsu kita dan kita dipermainkan oleh nafsu kita sendiri. Sehingga kita menjalani satu kehidupan yang tidak memiliki makna. Sahabat sekalian, hidup akan terasa hambar jika kita tidak bisa menemukan makna di dalamnya, kata sebuah surat kabar online. Kalimat ini benar. Hidup memang terasa hambar dan begitu-begitu saja jika kita tidak bisa menemukan makna di dalamnya. Hidup memang persiapan menuju pemakaman kita masing-masing, kata filsafat Stoa. Atau hidup itu mengantri menuju liang kubur, kata orang Jawa. Tetapi kita tidak boleh pasif. Hidup adalah persiapan menuju kematian. Tetapi kita diundang untuk mengisinya dengan makna, dengan arti, dengan nilai. Dan makna hidup sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Yesus yang kelahirannya kita peringati adalah satu-satunya pembeda yang membuat iman Kristiani kita menjadi khas. Karena secara etis, iman Kristen kita tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kepercayaan atau filsafat yang ada di dunia ini. Di dalam segi ritual, di dalam banyak hal, di dalam filsafat atau tradisi-tradisi kepercayaan lain, mereka juga memiliki ritual. Mereka juga memiliki pengajaran untuk saling mencintai sesama makhluk. Maka di manakah perbedaan dari iman Kristen? Perbedaannya hanya di dalam figur Yesus Kristus, yaitu Allah yang berinkarnasi, menjelma di dalam rupa atau wujud manusia. Allah yang menambahkan ke dalam hakikatnya, hakikat manusia. Sehingga Yesus adalah seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia. Maka makna hidup manusia yang sejati adalah
hidup yang di dalam Yesus Kristus, hidup yang bisa memaksimalkan seluruh potensi diri kita. Apapun yang kita miliki dari Tuhan, wajib kita maksimalkan sebagai seorang pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pelajar, bahkan sebagai pelayan Tuhan, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi potensi kita diajak untuk memaksimalkan seluruh potensi itu sambil terus memikul salib, menyangkal diri, dan mempedulikan orang lain seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah teladankan. Semoga Natal pada tahun ini mengajak kita kembali untuk merenungkan pencarian makna hidup kita, dan kita sama-sama menemukannya, dan kita terus menghidupinya bersama dengan Yesus Kristus yang sudah lahir, bahkan mati, bangkit, dan naik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.